Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali lagi bersama saya, Gita Septia Hertika, sebagai pembimbing tim Cetar Cerdas, Tangguh, dan Pintar SDN Linggar 5, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Paris. Beliau sebagai operator sekolah dari SDN Linggar 5. Kepada beliau, saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris Riki Ubaidillah. Saya asal dari Cicalengka. Kebetulan saya sekarang menjadi operator sekolah SD Negeri 5 dan sekarang sudah 3 tahun sampai sekarang ini. Ya, sekian. Oke, bisa ceritakan sedikit Pak awal mula Bapak bisa menjadi operator di SDN Linggar 5? Awal mula pertama saya sebagai operator sekolah, pertama itu sebetulnya saya awalnya cita-cita menjadi seorang guru. Namun pada saat itu saya tidak diteruskan untuk melanjutkan kuliah sampai selesai gitu. Dikarenakan ada satu hal lain dan melihat juga kemampuan saya sekarang sebagai guru itu harus menguasai banyak berbagai bidang. Nah, akhirnya saya melihat potensi peluang di sisi lain, yaitu sama-sama di dunia pendidikan. Akhirnya saya mengambil ke bagian tata usaha atau bagian administrasi atau juga bisa disebut dengan operator sekolah. Nah, akhirnya saya ikut dengan ibu saya, kebetulan ibu saya juga sebagai kepala sekolah dan beliau juga membutuhkan satu orang operator. Nah, alhamdulillah kebetulan di situ juga ada peluang, kesempatan, akhirnya saya ikut menjadi operator sekolah. Baik Pak. Tugas seorang operator itu apa saja sih Pak? Untuk tugas sebagai seorang operator itu sebetulnya banyak. Ada berbagai tugas, namun secara ringkas operator itu hanya mengelola output dan outcome data-data sekolah serta pengelolaan administrasi. Nah, itu yang secara singkatnya. Yang ketiga ada juga melayani ibu bapak guru dan siswa serta orang tua yang mengalami kendala atau ada suatu kebutuhan, contohnya seperti mutasi atau sedang ingin mendaftarkan siswa kelas 6 ke SMP. Nah, itu sebagai pengelola administrasinya, sebagai pengelola asetnya juga, aset sekolah. Terus ada juga sebagai instruksi dari pimpinan dan masih banyak lagi. Ya, itu yang untuk salah satunya aja. Untuk keluh kesah menjadi operator sekolah itu apa saja Pak? Untuk keluh kesah ini ya, mungkin bagi saya keluh kesahnya itu kadang suka bingung gitu kalau misalkan ada kerjaan ketika kita sedang berlibur atau ada kerjaan ketika sedang istirahat di rumah. Kadang kan operator sekolah itu ada kerjaan itu tidak mengenal waktu ya. Kadang pada dini hari atau di siang malam gitu ya. Nah, yang kedua keluh kesahnya itu ya seperti itu, jadwal ngantor kita tuh memang ada jadwalnya gitu sesuai dengan masuk sekolah. Tapi tetap di luar sekolah itu kita tetap ada kerjaan. Nah, itu keluh kesahnya mungkin. Terus yang ketiga ada juga mungkin dari kesejahteraannya kurang seperti PNS gitu kan. Kalau sebagai operator kan rata-rata banyaknya sebagai honor dan tidak diakui oleh BKN gitu, tidak ada formasinya. Ya, itu mungkin keluh kesahnya saya sebagai operator tidak bisa menjadi eh, pekerja pegawai negara perjanjian kontrak ataupun PNS gitu. Nah, itu tidak ada formasinya. Ya mungkin itu aja sebagai keluh kesahnya, kadang suka menerima kendala-kendala sebagai data-data yang tidak valid gitu. Nah, itu keluh kesahnya dan masih banyak lagi ya. Ada pesankah atau penyemangat dari Bapak untuk para operator sekolah lainnya?
Untuk pesan saya sebagai operator sekolah untuk operator sekolah lain juga, tetap menjadi seorang operator yang tangguh serta berbakti kepada negara, sekolah untuk memajukan, terutama pesan dari utama saya itu harus aktif dalam memajukan dan mengembangkan sekolah, maupun sekolah swasta ataupun negeri ataupun sekolah yang kecil atau besar, tetap kita harus menjadi seorang operator yang tangguh, terus berkomunikasi dengan baik, secara transparan, dan yang utamanya kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja keras seperti itu. Baik Pak, sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.